Seneng banget tentunya ya Mbak ya. Dari awalnya di rumah, dibuat sendiri, dibantu satu mbak, dua mbak, tiga mbak, sampai akhirnya udah nggak cukup lagi di rumah, kita punya central kitchen sampai sekarang. Dan terima kasih itu karena dukungan teman-teman, karena bisa berkembang sampai sekarang ini. Tentunya mami mau dong ini dong, mau kesini dong, makin banyak permintaan dari teman-teman, makanya membuat kita bisa lebih berkembang. Terima kasih, ini pastinya berkat dukungan dari banyak teman-teman di Jakarta maupun dari luar kota. Kenapa sih Mak mau? Pertama, memang saya suka mengerjakan sesuatu sendiri di rumah, suka masak juga. Lalu ada yang minta dan mengatakan, mami nih mesti di-share dong. Masa kita lihat aja di media sosial tapi nggak bisa nyoba. Mami tuh bahkan ada yang bilang mami tuh berdosa bikin kita pengen tapi nggak bisa nyobain. Dari situ sih awalnya, makanya saya pikir ada baiknya saya berbagi. Selain itu juga kan bisa menyerap tenaga kerja yang membantu saya gitu. Kalau undangan sih biasanya Awalnya pertama kalau dilihat di jar-jar itu ada nomor-nomornya, itu adalah tanggal kelahiran dari jar. Kayak nomor 1 itu adalah klepon cake, itu nomor 1 yang saya buat yang di go public kan. Lalu nomor 2 ada tiramisu, dan selanjutnya nomor terakhir nomor berapa? Lupa. 20 something. Coklat cake. Jadi itu sesuai dengan tanggal kelahiran. Tapi selain itu ada savory yang nggak dikasih nomor, seperti makaroni, lasagna dan lain, itu nggak dikasih nomor. Hanya yang manis-manis yang di botol aja yang dikasih nomor sesuai tanggal kelahirannya. itu berdasarkan apa pilihan menunya tuh berdasarkan kesukaan pribadi, kesukaan anak juga mungkin? Iya, kesukaan saya, kesukaan anak. Dan yang udah pasti yang saya nggak suka, saya nggak mungkin bikin. Kan ada yang bilang, mami bikin ini dong, tapi saya nggak suka, saya nggak bisa bikin. Karena yang saya bikin itu harus dari hati, benar-benar dari hati, dilakukan percobaan selama at least 3 bulan sampai didapatkan hasil yang maksimal. Keterlibatan Bang sendiri mungkin apa nih, mungkin ya sempat bantuin atau mungkin ngerecokin atau seperti apa? Yang nyobain pastinya. nyobain. Kalau Bams pasti paling jujur, kalau nggak enak dia bilang nggak enak. Jadi saya tesnya di Bams dulu, Bang ini enak nggak? Testingnya pasti anak-anak dulu. Bang gimana melihat hobi yang akhirnya bisa menjadi usaha dari Bang sendiri? Happy karena kan Indian siapa sih nggak seneng lihat ibunya seneng gitu kan. Bisa diapresiasi sebegini besarnya gitu, Mami Toko oleh orang-orang gitu. Ketika buka belum di grand opening udah rame, puji Tuhan gitu. Karena kan totally promosi yang kita lakukan hanya lewat sosial media ya. Dan ini dari home cook jadi beneran serius gitu. Dan udah pasti tukar pikiran ya, karena kita semua untuk apapun akan tukar pikiran gitu. Karena kan masukan-masukan dan pandangan-pandangan setiap orang beda-beda ya. Jadi tidak saya doang, ada Bria, ada Michelle gitu. Dan yang paling jujur pasti anak-anak kita. Nah, jadi dari situ ya kita strategiin mau kayak gimana ke depan gitu. Karena kan di sini kita bersama-sama ya as a family. Ini kan jadinya kayak family affair gitu kan, kita terkoneksi melewati Mami Toko gitu. Dan kedepannya mudah-mudahan bisa terus berkembang dan berkembang lagi ke tempat-tempat lain. Siapa saya? Iya, di bisnis ini. Tentunya bisa banyak buka, banyak gerai, banyak cabang. Tentunya mengharapkan bisa menyerap banyak tenaga kerja. Itu sih sebenarnya intinya di situ. Banyak tenaga kerja, banyak yang bekerja, banyak yang bisa hidup dari situ. Itu sangat menjadi impian saya sebenarnya. Time to time yang sekarang ada di in charge ada Priya, anak saya, dan menantu saya Michelle. Harapannya tentunya akan bisa menjangkau lebih luas lagi. Kalau sekarang masih di Jakarta aja ya, kita berharap, karena banyak sekali yang komplain, mami kok cuma di Jakarta aja sih, nggak sampai ke luar kota atau luar pulau. Mau banget, cuman kan nggak bisa kita secara gegabah, semua harus diatur pelan-pelan dan
dengan matang ya, nggak mau nanti buka terus besok tutup, nggak mau gitu juga ya. Bantu di semuanya kali ya. Mami waktu itu justru Mami waktu mau pindah dari rumah menjadi central kitchen yang lebih lebih profesional kali ya. Disitulah Mami baru minta bantuan aku sama Abang. Gimana nih Mami mau gedein, cuman kan Mami maunya dibebanin ide kreatif doang mestinya kan. Kita sebagai anak-anaknya juga Mami udah umur segini, ya udahlah yang turun ke lapangan mestinya kita aja yang pusing gitu. Mami mesti pusingnya di kreasinya aja, karena itu kan yang paling susah gitu. Cari ide makanannya apa, rasanya gimana, itu yang paling susah. Aku sama Abang tuh nggak punya skill gitu. Cuman yang kita punya adalah bisa bantu Mami di manage bisnisnya gitu. Yang kedua ya, apa yang kita lakuin ini mewujudkan cita-cita Mami lah dan mimpi Mami. Dulu yang paling jelas itu Mami suka banget gelato. Jadi waktu aku di luar negeri dulu sekolah, itu pasti kalau lagi ke sana pasti gelato. Kita gelato yuk hari ini, setiap hari gelato gitu, bingung. Emang dari ke setiap tempat juga pasti dicari duluan gelato gitu. Aku pun diceburin ke gelatonya juga. Mami menceburkan aku secara tidak langsung. Mami pengen gelato, Mami pengen jirai gelato. Mami habis belajar gelato, udah kamu juga belajar deh gitu. Mami ngapain habis belajar juga kita nggak buat apa? Ya udah kita buat, beli mesinnya gini. Jadilah sekarang outlet yang ini dijual gelato gitu. Jadi apa yang aku buat sama Abang ini ya untuk mewujudkan mimpinya Mami sebenarnya. Terima kasih. Kebetulan anak-anak saya adalah tester yang paling jujur. Kita kalau mau nanyain ini enak apa enggak, itu ke keluarga sendiri. Kalau teman-teman kan sungkan, nggak enak pun dia bilang enak. Kalau anak saya, wah ini nggak enak Mami, ini nggak layak dijual. Mereka yang paling jujur. Jadi oleh sebab itu mereka yang terlibat langsung di dapur. Waktu saya masak, yang pertama kali harus cobain ya mereka. Nanti kegiatan salah satu kegiatan yang menyenangkan ya Mam? Iya, menyenangkan, pastinya menyenangkan.